Hai Moms, kali ini kita akan membuat snack MPASI untuk anak kita yang berusia 6+. Dan nanti aku akan kasih juga resep untuk yang 8+. Ini snack BB booster yang bisa meningkatkan berat badan anak kita dengan sangat wush. Dan pasti ini snacknya sangat disukai oleh anak-anak. Anakku tuh suka banget, dari mulai 6+ aku udah kasih, 8+ aku kasih sebagai finger food, dan juga waktu itu aku ngajarin BLW. Terus sekarang anak aku tuh udah 1 tahun lebih dan dia masih suka banget sama snack ini. Inilah dia pisang barongko, snack lokal yang luar biasa manfaatnya. Untuk bahan-bahannya ini sangat mudah. Kita hanya membutuhkan 3 bahan, yaitu pisang, telur, dan juga santan kelapa. Ini pisangnya aku pakai pisang Ambon yang besar-besar, jadi aku pakai 2 buah. Tapi kalau Moms punyanya pisang yang biasa, bisa pakai 4 buah. Nah, lalu ini aku ada telur, tapi ini telur ayam negeri, Moms bisa ganti pakai telur ayam kampung. Terus ini aku pakai santan kelapa yang beli, dan Moms tentu saja bisa pakai santan kelapa buatan sendiri. Atau Moms bisa pakai blundu kelapa kalau Moms punya di rumah. Nah, ini langkah pertama, kita akan hancurkan pisangnya terlebih dahulu. Aku akan lumatkan menggunakan ulekan saring yang biasa aku pakai untuk membuat MPASI anak aku. Udah Moms, nggak usah pusing-pusing mau pakai sendok atau pakai ulekan. Pakai ulek saring yang ini aja tuh udah oke banget dan mudah sekali menghancurkan si pisangnya. Kita akan lumatkan pisangnya sampai dia benar-benar hancur dan lembut, menyesuaikan tekstur anak kita yang masih berusia 6 bulan. Nah, kalau Moms akan menggunakan resep ini untuk anak Moms yang usianya 8 bulan, bisa kita buat lebih bertekstur lagi, jadi tidak selembut yang ini. Kalau anak Moms sudah 1 tahun, nah kita bisa kasih kayak potongan-potongan pisang aja. Jadi ketika anak kita makan nanti tuh dia masih merasakan potongan-potongan pisangnya. Nah, ini kita akan lumatkan sampai dia benar-benar lembut mengikuti tekstur bayi 6 bulan. Nah, oke, ini sepertinya sudah cukup lembut, sudah tidak bergerinjil besar-besar lagi. Sekarang kita akan tambahkan telur. Nah, ini aku pakai telur ayam negeri. Moms bisa ganti menggunakan telur ayam kampung ya. Kita kocok lepas, kita aduk semuanya sampai rata. Nah, setelah kita rasa cukup rata, kita akan tambahkan santan. Di sini aku pakai santan yang beli dan ini kental. Ini kira-kira 65 ml, jadi kita akan menggunakan santan sekitar 50 sampai 65 ml. Ini aku pakai hitungan sendok supaya kalau Moms pakainya santan yang dibuat sendiri di rumah bisa mengira-kira memberi santan kentalnya itu kira-kira seberapa. Nah, kalau Moms di rumah pakainya bukan santan tapi blundu kelapa, ini bisa tambahkan 2 sendok makan blundu kelapa. Nah, ini setelah aku hitung, ternyata ini aku pakai 5 sendok makan ya, Mam. 5 sendok makannya seperti yang Moms lihat di sini. Jadi nanti kalau Moms pakai santan sendiri di rumah, ambil santan yang kental, ambil bagian atasnya, ambil 5 sendok makan. Nah, sudah, sekarang kita akan aduk rata semuanya. Kita pastikan semuanya tercampur rata, lalu nanti kita akan kukus. Nah, Moms, ini 3 bahan ini gampang banget, nggak mungkin gagal, dan anak kita tuh pasti suka banget. Karena ini tuh bener-bener manis, lembut, gurih, enak. Pokoknya aku aja suka gitu, Moms. Nah, terus kalau Moms mau membuat ini untuk anak Moms yang usianya 8 bulan ke atas, bisa ditambahkan tepung beras sebanyak 2 sendok makan. Nah, tepung beras ini nanti akan membuat barongko pisangnya itu lebih ngeset, lebih kayak kenyal-kenyal gitu, tidak selembut dan selembek yang resep untuk 6 bulan gitu, Moms. Jadi kalau untuk 8 bulan jangan lupa ditambahkan tepung beras 2 sendok makan. Nah, aku akan bungkus barongko pisangnya menggunakan daun pisang. Jadi pertama-tama aku akan panaskan dulu
daun pisangnya di atas kompor seperti ini sampai warnanya berubah nih. Mams bisa lihat perubahan warnanya dari yang sebelum terkena api dan setelah terkena api. Gunanya apa? Supaya daun pisangnya ini layu dan nanti ketika dipakai untuk bungkus itu dia nggak pecah, jadi nggak bocor kemana-mana adonannya. Kalau Mams punya waktu lebih atau ada matahari, Mams bisa panaskan dulu di bawah sinar matahari kurang lebih 1-2 jam sampai dia layu. Tapi kalau Mams nggak ada waktu, nggak ada sinar matahari, bisa dipanaskan di atas kompor seperti ini. Nah udah oke, sekarang kita akan masukkan ke daun pisangnya. Ini aku buat per 1 porsi untuk yang aku bungkus daun pisang. Jadi per 1 daun pisang atau per 1 bungkusan aku pakai 3 sendok makan. Sesuai dengan porsi anak kita yang berusia 6 bulan, yaitu 1-3 sendok makan. Kita akan bungkus rapi, kemudian kita sematkan lidi untuk mengunci bungkusannya. Kalau Mams tidak punya lidi di rumah, bisa pakai strapless ya Mam. Oh ya, ini aku juga akan buat untuk yang 8+. Jadi Mams nanti bisa bandingkan hasil akhir dari adonan yang 6+ dan adonan 8+ ya Mam. Nah terus ini juga aku akan menggunakan yang versi tidak per 1 porsi. Jadi aku pakai mangkuk, lalu aku alasin dengan daun pisang. Tapi kalau Mams sudah punya daun pisang di rumah, tentu saja Mams bisa langsung pakai wadah kaca. Jangan pakai silikon ya Mams. Kayak walaupun banyak yang bilang oh aman, ya, silikonnya aman, tapi kayak untuk berjaga-jaga kan semua orang bisa melakukan klaim maksudku ya. Jadi takutnya kenapa-napa, ya udahlah pakai wadah kaca aja, pakai mangkok seperti ini juga menurutku masih jauh lebih aman daripada kita pakai silikon. Oke, kita bungkus. Aku akan sematkan lidi juga untuk mengunci. Ini memang kalau pakai daun pisang sih menurutku tuh hasilnya memang jauh lebih wangi sih Mam. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Nah sekarang kita akan kukus. Ini kita kukus selama kurang lebih 20-30 menit. Kalau Mams memasukkannya dalam keadaan dingin atau belum dipanaskan, tentu saja sekitar 30 menit. Tapi kalau Mams sudah panaskan terlebih dahulu, bisa sekitar 15-20 menit saja. Nah ini penampakannya sudah matang, ini sangat lembut. Nah ini begitu kita pegang aja udah langsung brutul seperti ini. Ini lembut banget dan aman untuk anak kita yang berusia 6 bulan. Nah terus ini aku akan buat perbandingan antara adonan yang 6 bulan dengan adonan yang 8 bulan. Ini adalah adonan yang 6 bulan. Mams bisa lihat selembut ini seperti yang Mams tadi tahu, dan ini yang 8 bulan. Kalau kita pegang dia lebih keras sedikit dan ngeset. Nah seperti ini. Tapi ini bukan yang keras-keras gitu ya Mam, tapi kenyal gitu. Nah ini yang 6 bulan ini kita lihat lagi selembut ini, dan yang 8 bulan seperti ini. Nah yang 8 bulan ini cocok banget untuk finger food anak yang nanti yang pas usia 8 bulan ataupun untuk BLW. Nah ini untuk yang usia 6 bulan aku akan ulek saring lagi. Jadi ya udah selembut ini masih kita ulek saring lagi karena memang mengikuti tekstur anak kita ya Mam. Ulek saringnya kembali lagi ini aku pakai ulek saring murah aja, cuma 27.000. Tapi ini bener-bener menurutku ini sangat membantu banget. Dan aku sebenarnya waktu pertama-pertama itu aku punya food processor, punya blender, punya apa segala macam. Tapi in the end of the day aku akhirnya cuma pakai ini aja karena food processor tuh menurutku mahal ya, wattnya itu gede. Padahal aku beli juga udah lumayan mahal itu ya. Dan ternyata aku jauh lebih nyaman pakai ini yang cuma 27.000 Mam.
Nah ini udah selesai kita ulek saring, kita aduk-aduk, dan ini teksturnya menurut aku masih kurang lembut karena dia belum jatuh perlahan dengan sendirinya dari sendok. Jadi kalau menurut dokter-dokter yang aku follow seperti dokter Tan Soyen, dokter Meta dan lain-lain, itu mereka bilang harus bisa jatuh perlahan dari sendok. Jadi aku tambahkan lagi sedikit air sampai menurutku teksturnya udah pas. Nah ini kita coba, nah sudah jatuh perlahan dari sendok, berarti ini sudah oke untuk anak kita yang berusia 6 bulan. Nah oke deh gitu deh mam. Ini kembali lagi nih aku coba ini tadi yang 8 bulan, lihat sekenyal itu. Nah intinya bedanya antara adonan yang 8 bulan dengan yang 6 bulan itu cuma di bagian tepung berasnya. Jadi kalau adonan yang 8 bulan mam kasih tepung beras, yang kalau 6 plus tidak perlu pakai tepung beras. Nah snack ini sebenarnya menurutku adalah snack sakti karena bisa banget untuk baby booster anak mam. Ini bener-bener cepet banget untuk ngebooster BB anak kita. Bisa juga untuk latihan finger food anak kita. Dan kalau anak kita lagi tumgi, waktu itu anakku aku kasih ini dan dia bisa menikmati makanannya dengan baik karena ini kan lembut banget ya, dan mungkin tidak menyakiti gusinya atau bagaimana, dan anakku suka banget. Nah ini bonus, anakku lagi makan. Enak. Ini anakku udah 1 plus, udah bisa makan sendiri, dan dia sangat menyukai si barongko pisang ini. Gitu deh mams, terima kasih sudah menonton.